Pangkalan. Tenang ibu, tenang ibu, tenang. Allahu Akbar. Ada hubungannya dengan sakit saya yang pendarahan setahun. Siapa yang buat? Ambo nak saya. Balik pulang. Ambo lalu siko sehat, ambo baru pulang. Saya itu yang ada di Tusuk konde. tusuk konde itu. Tusuk konde itu Kamu penari. yang memakan darah. Karena darah yang kotor adalah makanan bagi mereka. Ya, assalamualaikum sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini di markas Mata Langit sudah ada Ibu namanya Nurbaiti dan juga Panggilannya Bapak Betty. Ibu Betty ya. Ibu Betty dengan Bapak Erwin. Pak Erwin. Beliau Dari ini Sumatera Barat. orang Padang ya, orang Padang. Pasaman Barat. Ya, dari Padang sudah di Jakarta selama 2 bulan karena sedang menjalani pengobatan medis dan di Jakarta ngekos ya Bu ya. Iya. Minta tisu, Ibu nggak tahu kenapa tapi tadi tiba-tiba kayak pengen nangis ya padahal kita baru mau opening. Ibu bisa ceritakan nggak tadi kenapa tiba-tiba pengen Enggak tahu nangis? kayak ada yang mau meledak. Nggak apa-apa sambil cerita aja Bu. Gimana Bu? Seperti ada yang mau meledak Mbak gitu, kayak ada yang mau meledak gitu. Pokoknya pengen ada rasa sedih, ada rasa nggak tahu. Ada rasa sedih, ada rasa nyesek. Pengen nangis intinya. Nggak tahu apa. Sebelum kemarin Ibu sudah chat saya, katanya saya mengalami sakit kanker rahim sudah stadium 3C. 3C. Nah, karena sakit kanker rahim inilah dirujuk dari rumah sakit Padang ke rumah sakit di Jakarta. Namun sebenarnya di luar sakit yang medis itu, Ibu juga banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar Ibu ya. Iya, hal yang aneh. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak selain keluhan itu kalau yang kanker rahim itu rasanya apa di perut? Di rumah sakit kan saya tanya pasien lain kan, itu sakitnya gimana, siang malam 24 jam atau gimana. Nah, ya ada rasa sakit tapi tidak 24 jam gitu kan, sekali-sekali. Nah saya 24 jam. Sakit? Iya, seperti kalau Rasanya udah apa sakitnya? seperti ditusuk-tusuk itu Di perut? Iya, seperti ditusuk-tusuk. Nah, terus yang lain semuanya pasien-pasien itu saya lihat mukanya bengkak, membiru. Kok saya alhamdulillah enggak kan gitu. Nah, ada yang sudah menguning, saya kok enggak. Kakinya bengkak, saya juga enggak gitu. Kok aneh gitu. Terus saya nggak bisa tidur. Mereka juga ya sakit juga tapi masih mau makan, masih bisa tidur, saya enggak. Jadi Ibu susah tidur ya nggak bisa tidur. sejak di Jakarta atau waktu masih di Padang juga sudah susah Udah tidur? lama itu ya, udah. Kalau yang nggak bisa tidur itu udah lama. Itu apa sih Mbak? Bu, pendarahan atau gimana? Pendarahan udah setahun ya. Iya, setahun pendarahan saya, terus pendarahan. Terus apa lagi keluhan penyakit? Katanya punggungnya rasa ditusuk. Iya, seperti ditusuk. Itu saya nggak tahu apa ada hal lain selain medis kan. Kalau dokter mengasih vonis kan kanker ya. Ya saya ngerasa kayaknya ada yang lain, cuman saya nggak bisa mengungkapkan gitu loh Mbak. Kejadian aneh apa di Padang yang Ibu alami? Mimpi buruk? Katanya sering mimpi buruk. Iya, Ibu. banyak Mbak. Mimpi buruk ya, didatangin nenek, datangin ular. Nah, itu sering disetubuhi dengan yang berkaki 4. Ibu merasa kok tahu kalau itu disubuhi? Emang Ibu lihat sosoknya atau gimana? Iya, kalau ya sering disetubuhi. Nanti tahu-tahu kadang nanti saya bangun baju saya udah kebuka aja. Padahal itu ada bapak di sebelah Ibu. Ada lagi, lupa tadi saya bilang kan. Saya sering ada yang menyerupai suami itu, sering itu. Padahal bapak sedang Bapak di luar tempat lagi ini. nyiram tanaman. Nah, perasaan bapak ini udah duduk aja di atas kasur. Ini dah. Seolah-olah menunggu saya di atas tempat gitu, tidur. padahal saya lagi Nyiram tanaman. Saya pasti ada yang nggak beres. Terus saya yang di rumah yang sekarang saya nggak betah. Rumah Jadi Ibu sendiri tinggal di rumah ini sudah berapa lama? 4 tahun. Nah, sejak tinggal di rumah yang baru ini Iya. nggak pernah bisa tidur Nggak nyenyak? tenang.
Gimana ya, nggak nyenyak, nggak tenang. Saya rasanya tuh nginep di rumah orang, Nggak kejadian ibu nggak merasa nyatu. disetubuhi itu ya di rumah itu? Iya, suara aneh-aneh seperti orang jalan di atas rumah yang kayak duk-duk itu udah nggak heran. Terus apa lagi yang di rumah dirasakan aneh? Banyak Mbak, tapi kadang saya lupa. Nah terus bapak tadi Anak-anak juga sering itu yang aneh-aneh kedengaran di rumah juga. katanya sebelum kemari bapak ada luka ya, kenapa tadi ceritanya Pak? Kalau luka tuh secara Mendadak ini aja. mendadak aja gitu. Luka gitu. Padahal udah tahu gitu kan ada pisau silet, coba toto kok kayak udah Biasanya Seolah-olah mau Terus tuh kita mau berangkat juga kita linglung pikiran Linglung. kita tuh Sarungnya pun nggak kebawa, saya nyerah. ngeblank, Apa sumpah ada ngeblank. yang bisa minta Nggak apa-apa, tolong nyari nggak sarung? apa-apa, nanti pakai yang di sini. Jadi Nggak intinya lupa ketika semuanya. ibu sudah berniat menemui mata langit Banyak halangan. halangan. Saya langsung demam setelah Mbak balas chat saya kan, oke besok jam-jam sekian ini langsung saya menggigil, demam. Habis itu hilang lagi. Nah terus suami bilang lawan, katanya, istighfar terus lawan. Kalau memang niat mau dibersihkan semua, ya, lawan. Saya istighfar kan, baca apa yang saya bisa, hilang, langsung dingin, ya. Langsung kan periksa suhu, tensi saya kan punya sendiri kan, periksa normal lagi. Kan kalau demam yang apa kan nggak mungkin normal secepat itu Mbak. Karena saya istighfar terus, saya istighfar. Ibu lawan dengan zikir ya? Iya. Ibu maaf tadi ibu bilang sempat merasa disetubui dan berkaki 4. Itu apa wujudnya yang di mata ibu? Seperti muka babi Mbak tahu kan Mbak? Nah, itu lebih panjang lagi Panglima. Nah, lebih panjang lagi dari muka babi. Itu ibu antara sadar dan tidak sadar atau mimpi? Dibilang tidur saya nggak tidur karena suara TV saya dengar. Suara berarti menyadari ya. iya, jangkrik saya dengar di luar. Nah, itu Menyadari hal itu sedang dilakukan setan itu, ya tapi ibu kayak nggak berdaya gitu untuk Udah melawan berusaha dia. melawan nggak bisa ya? iya udah Tapi berusaha. nggak punya kekuatan gitu untuk melawan. Nah terus ibu tahunya pengobatan mata langit dari mana? Ya muncul mungkin Nggak udah sengaja jodoh ya, nggak sengaja Mbak, mungkin udah jodoh ya Mbak ya. Nah, kok muncul mata langit, terus saya penasaran, saya buka, nah itu baru belum ada seminggu Mbak. Nah kebetulan saya ada adik angkat di sini kan di daerah sini, saya telepon. Dekat Cibubur ya? Iya, nah, itu menyarankan kemana, saya bilang ke mata langit, dek jantung saya kan, kok bisa sama nih batin kan gitu. Ibu baru curhat pengen berobat, ternyata ibu menyarankan Iya, mata langit ya? nah seperti itulah. Langsung saya jerit sama anak saya kan, Mama harus ke mata langit. Kenapa? Ini kok semuanya kebetulan, kayaknya diarahkan ke sana. Jadi ibu ini tinggal di Jakarta ngekos bertiga Iya, sama anak Ibu, saya, suami dan anak. Iya, selama proses pengobatan secara medis. medis. Nah sambil mengobati secara medis, ibu tuh ada keinginan yang mendorong aku harus berubah juga secara non medis dan Iya, akhirnya iya. alhamdulillah ya Iya, sampai juga di sampai sini. ke sini. Walaupun banyak halangan. Banyak ya. halangan. Usaha gimana usaha? Katanya menurun. Merosot, menurun. Oh, tempat usaha itu sering dimasukin ular. Ular nyata. Iya, itu ular nyata. Usahanya apa kalau boleh tahu? Kafe karaoke. Oh di Padang ya. Iya. Yang karaoke. nemuin siapa ada ular itu? Ya kadang anak, kadang karyawan kita. Terakhir di dalam karung tuh ya. Iya, terakhir di dalam karung udah melingkar sebesar betis. Hah sebesar betis? Gede juga dong ya? Iya, itu nggak tahu lah itu. Entah sengaja dari orang, entah memang ularnya masuk ke karung, kita juga nggak tahu. Oke kalau gitu mungkin Pak Lima bisa langsung pantau nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Betty ini. Saya merasakan dengan mata batin saya ada indikasi orang yang mau memecah belah. Yang pertama rumah tangga, keluarga, sisi bisnis juga mau dihancurin juga. Saya lihat ini sebenarnya orang yang melakukan ini, saya masih melihat ibu mengenalnya gitu dan bapak mengetahui orang itu ini. Bayangan saya gitu ya, dia pernah ada apa yang dalam bayangan saya itu Kerjasama kayak ngobrol mungkin. lah gitu sama bapak sama ibu gitu. Apa kerjasama? Ya dibilang kerjasama, ya bisa jadi lah ya, Ikatan bisa jadi. kerja, Mm, bisa jadi. Dan apakah ini penyakit, ada indikasi dikerjain orang lain? Ya jawabannya pasti Pasti. Iya. positif. Ada sihir bermain di dalam hitam ya? penyakit yang ibu rasakan saat ini gitu. Dengan adanya penyakit-penyakit gini, kalaupun toh misalnya ini memang ada penyakit medis yang ibu derita, jadi menambah penyakit itu menjadi berat karena ada makhluk-makhluk ini. Jadi dia mencari titik, Mendompleng ya. dia mencari titik kelemahan kita gitu. Jadi semakin melemah kita jadinya. Saya berharap sih ini memang penyakit mutlak, penyakit sihir ya. Iya. Jadi toh
Ibu berobat ke sini, kita terapi, kita doakan, insya Allah memang sembuh total. Amin, amin, Insya Allah gitu ya, biar Allah yang menyembuhkan. Kan gitu. Waktu Udah itu benar. kan sempat itu Panglima, Ibu kan sebelum kemarin kirim foto dulu, pengen dipantau dulu sama Panglima. Karena dalam hati kecilnya tuh seperti kayaknya ada deh ini non medisnya gitu. Nah makanya untuk memastikan pengen Panglima pantau, terus Panglima sempat memberi hasil pantauannya. Katanya di badan Ibu ada nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Age sudah kesurupan. Sini Bu, sini. Yuk. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pegang. Kenapa kamu Jangan jarang dibalas, tahan saudaranya? aja, tahan. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Tenang, Bu. Pangkal. Tenang, Ibu, tenang, Ibu, tenang. Allahu Akbar. Kalian berdua harus mati. Pangkal Bu. Jadi, Lepas. Pegang. Pegang lu, jangan melawan, pegang. jatuhin. Mas, jatuh Mas Age. Mbak, lagi sakit, Mbak. Pegang. Awas, kamu jangan pinggir. Pegang. Iya. Udah deh. Allah. Kunci lagi yang Siapa kau? sini, Mas Eki. Siapa kau? Tenangkan diri. Siapa kau? Udah, nggak apa-apa. Pegang gua. Tenangkan diri. Dikunci aja Panglima. Allah. Kenapa kau sedendam ini? Bisa bicara baik-baik. Jangan lepas. Pegang dulu. Pegang dulu sampai tenang dia. Pegang Jadi dulu. kamu ada di rumah Ibu yang di Padang. Siapa kamu? Apa wujudmu? Aku makhluk yang besar, hitam, Yang sering jalan di atas loteng. di atas rumah. Iya benar. Loteng. Emang ada suara. Selalu ada bubak. Selalu ada. Itu selalu. Maaf ya Pak, dia nggak sadar nih Pak. Iya. Gaduh dalam rumahmu. Berarti kami nggak ada yang betah di rumah yang sekarang. Itu ulah kau ya? Apa salah kami? Yang melawan kamu, yang bagus kamu. Jangan lawan. Yang bagus kamu, yang bagus. Jangan. Yang tenang kamu, yang tenang. Tenangkan Nanti diri. saya bantai kalau nggak tenang. Tenangkan diri. Saya bantai nanti kalau nggak tenang. Allah. Apa salah mereka? Apa ke Masa kamu? tidur di rumah orang. Selalu kami ribut. Masa di rumah sendiri nggak betah? Itu keinginan kami agar kalian terpecah belah. Benar berarti pantauan Panglima tadi kan? Ada yang mau ngacak-ngacak keluarga Ibu. Agar kalian saling memanas di antara saudara-saudara. Kenapa? Luka ya? Oh luka. Gak apa-apa sini Cik. Enggak, aku mau konfirmasi sama setannya nih. Kamu kenapa ya? Kamu sering Gimana pakai? lah ini yang bawa? Ya, coba aku mau jawaban dari. Kenapa mereka? Gak apa-apa sini duduk, masuk duduk. Ya Allah ya Rabbi, pakai ini minyak paras ya. Kalian berdua akan merasakannya karena kau telah mengantarkan dia sampai ke tempat ini. Dia kan sayang sama saudaranya, biar saudaranya sembuh mau berobat. Karena kalian berdua, sosok-sosok kami merasa terusik dengannya. Gak apa-apa, tangannya. Oh bapak yang luka. Cuma jilbab aja yang lukanya. Kau akan merasakan di saat kau kembali Ya, takut ke aku. rumah. Emangnya saya takut? Padahal aku udah mampu dunia gaib semua. Aku udah masuk ke dunia gaib. Di sini kau bisa berkata itu, tapi nanti di rumahmu kau rasakan apa yang akan terjadi nanti. Gak usah ngancam, biasa aja. Ini rumah Panglima. Kita buktikan dulu sama Panglima. Udah habis duluan kamu. Kita buktikan nanti. Kenapa kok dendam sekali kamu sama dia? Emang mereka tuh apa? Ada pernah nyakiti kamu apa? Iya. Memang nggak betah saya mau seperti di rumah orang tidurnya. Apa yang membuat yang dendam? sekarang apa rumah lama? Aku ada di rumah baru. Rumah baru. Itu, Setelah kau Kaki empat itu siapa? menempati iya berarti setelah Ibu pindah. rumah itu, Asalmu dari mana? kau merasakan banyak keganjilan. Iya Bu, Iya, benar ya. benar. Kau menempati
Kamu kiriman orang. Asalmu dari mana? Kiriman orang atau dari mana? Siapa yang ngirim? Kalian target kami. Kami memang ditugaskan untuk menghancurkanmu, memecah belah kalian sesama saudaramu. Siapa yang nyuruh? Yang menyuruh tuanku Siapa tuanmu? sama sepertimu, Perempuan. pasang. Oh, suami istri. Inisial aja Kalau nggak ciri-cirinya? ciri-cirinya. Demi Tuhanku, demi Allah, saya tidak dendam. Tapi harus tahu dulu akar permasalahannya apa, Iya, ya kan? apa permasalahannya? Lepas tanganku. Tapi kamu janji ya, jangan ngamuk ya. Jika kalian menginginkan sebuah inisial, lepas. Lepas. Ya udah lepas dulu mas, lepas mas. Kakinya. Lepas. Woi. Kau pernah berbincang-bincang dengan keduanya. Bener. Tadi Panglima udah bilang ya. Panglima lihat ibu sama bapak tuh ngobrol. Sudah mencurigainya. Jadi ada sepasang suami istri yang ibu sudah curigai. Coba inisialnya aja. Biar nggak terjadi fitnah, coba ngaku aja coba. Supaya nggak terjadi fitnah. Apa hubungan suami istri itu dengan ibu? Ini dia nulis nih. A. Mengandung huruf A. Ada di sebuah nama itu Huruf awal. Itu yang laki atau yang perempuan? lelaki. Laki-lakinya mengandung huruf A namanya. Iya, terus Bisa ditanya. dia aja lihat aja. I. I itu yang perempuan. Yang laki A, yang perempuan I. Iya, jadi masalahnya apa? Masalahnya bukan urusanku. Aku hanya mengetahui tugas-tugasku seperti apa. Tugasmu disuruh Berarti supaya dari Padang juga nih setan. membuat rumah tangganya panas, saling benci satu sama lain. Setan Terus apa Padang. lagi? Bikin gaduh di atap. Nyaman. Tidak nyaman di rumah. Iya, betul. Jadi ada hubungannya dengan sakit saya yang pendarahan setahun. Siapa yang buat? Itu kerjaan siapa? Itu dari kami Siapa yang yang ngerjain? menunggangi Iya, tadi. penyakit-penyakitmu sehingga semakin memburuk. Jadi sama ibu udah ada sakit medis, gara-gara ada sosok ini ditunggangi, makin parah. Yang sosok 4 itu, kaki 4 itu siapa? Jika bukan dari kami, tubuhmu sudah berbeda, layaknya seperti orang yang benar-benar sakit. Tadi kan ibu bilang sama-sama sakit kanker yang di rumah sakit sebelah ibu udah merah, biru, bengkak, dan karena ibu enggak gitu. Kalau emang itu sakitnya medis pasti seperti itu, tapi kan ibu enggak medis karena ada sosok-sosok ini yang ganggu. Nenek-nenek itu siapa itu? Ini ibu nanya yang tadi ya, yang kaki 4 yang suka nindihin ibu itu siapa? Teman kamu? Ya, Siapa dia? karena aku ditugaskan tidak sendiri. Kami mempunyai kawan-kawan yang ditugaskan masing-masing berbeda. Jadi ada tugas masing-masing bu. Yang suka memperkosa ibu itu siapa? Berkaki 4. Dialah yang ingin menghancurkan rahimmu. Iya, memang kerasa sampai sini, Mbak. Astagfirullah. Sejak itu saya pendarahan hebat. Allah Akbar. Astagfirullah, sini wujud lagi. Tunggu. Ini biarin mas. Kita waspada aja. Oh, ini yang kayak Kontrol ini aja tuh. kontrol. Yang Ini yang kayak kaki babi 4 itu. ini yang suka. Kamu yang suka lepasin baju ibu tengah malam. Iya. Ya, Wujudmu jelek.
Ada moncongnya? Lebih panjang dari babi. Sudah melihatku Oh iya benar. Iya. dan aku sudah menikmati tubuhmu. Sampai akhirnya ibu pendarahan itu. Berarti kamu yang buat ibu pendarahan terus? Ya, ku nikmati tubuhmu Nggak bisa diterusin. saat kau tertidur. Yang menyerupai suami saya? Nah, yang menyerupai suami ibu siapa? Aku Apa maksudnya? Hah? Ya. Emang jalannya gitu, maju mundur gitu ya? Iya. Oh gitu bu? Ibu ngerasa gitu? Iya, emang Di ya. badan ibu naik Iya. gitu, maju mundur gitu? Maju mundur. Nanti ke atas, ke bawah, lidahnya keluar menjelang bayi. Astagfirullahaladzim, dia ibu udah kayak gitu bu, dia jilatin ibu tuh. Kamu emang nggak punya istri kamu? Ganggu-ganggu manusia. ditugaskan Emang ditugaskan kamu gitu untuk memperkosa orang? untuk merusak rahimnya. Sebelum kurusak, harus menikmati. Jahatnya. Memang kami bangsa yang jahat, tidak mengenal apa itu kebaikan. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Tobat aja kamu. Kenapa menyerupai suaminya? Mau tobat? Mengimani Al-Quran, Islam. Bu, sini bu, dekat bu. Aku Dekat sini pak, biar masuk ke kamera. rahim yang baru. Dekat saya. Kamu mau tobat? Kau ingin aku bertobat. Suruh ngasih rahim yang baru. Nih rahim saya aja ambil nih. Hah, mau rahim Mau saya? panglima mau nggak? Ya, rahim panglima. Ya. Mau. Aku bangsa seperti ini. Aku tidak menyukai sesama jenis Astagfirullahaladzim. laki-laki. Dia bukan homo. Apa hubungannya? Rahim dengan sesama jenis kan nggak ada hubungannya. Beda. Itu tadi yang bu mau tanya. Tobat aja lah udah. Itu yang Ini ada yang bertanya nih bu nih. Apa bu? Yang ada satu lagi sosok laki-laki tampan, ikat kepala putih itu siapa? Baju putih, blong. baju pendekar ya? Iya, baju Iya. pendekar. Itu siapa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bukan dari kami. Kan beda lagi panglima. Beda denganku. Bahasa Padang kali bu. Ambo nak barube. Enggak, ambo nak. Balik pulang! Ambo nak sehat. Balik pulang! Enggak, ambo nak barube. Jepang 5. Nggak! Sia kok. Iko sia. Ini siluman ular itu. Oh, siluman ular. Ada suko jo aang! Ngasuh kok jambo, situ laki-laki terpedusi. Apa artinya bu? Bahasa Padang. Dia laki-laki, dia suka sama saya. Kamu suka sama ibu? Balik ya pulang! Enggak. Ambo nak berube. Balik Ciko. Balik. Kenapa kamu suruh ibu balik? Dari mana asalnya? Kok nggak sakit? Sakit. Ciko nggak sakit! Ambo sakit. Ibu itu datang ke sini mau nyari penyembuhan. Sejak dulu mebian ambo. Ini sudah dapat. Itu yang buat sesek napas ibu. Nih, ibu suka sesak napas ya? Iya, betul. Asam lambung. Betul, panglima benar. Saya kadang udah lupa. Allah Akbar. Iya, betul. Ibu suka gitu? Iya. Ada dekat sini. Ambilin sampah. Yang di klinik. Sering mual, sering muntah saya. Sudah muntah? Iya. Tanpa sebab nanti mual.
selera makan nggak ada. Nah benar, demam tiba-tiba hilang. Yang ibu Tiba-tiba. rasakan itu sekarang diwujudkan lewat badan Ismi kayak gini. Iya. Ini memang Mbak benar Mbak. Enggak. Jelaskan dulu. Ambo lah panik. Kenapa kok suruh pulang? Anakmu ngetek-ngetek baru. Nak pulang, nak lalu di Baca emang? Enggak lalu. Kalau Mbak sebelumnya pulang. Oh, enggak. Ambo lalu siko tapi panglima. Nanti pulang kalau udah sembuh ya Bu ya. Udah sembuh. Ambo lalu di siko. Yang babi ibu bilang itu. Ya, itu kan lihat bocahnya ya. Dan nenek ular babi. Jadi kamu di badan ibu nih yang suka ganggu. Kayak gitu suaranya. Patut saya sakit ya. Kamu yang buat saya sakit ya. Marilai. Siapa? Bahasa Padang bukan Bu? Marilai apa artinya? Coba ngomong bahasa Indonesia. Marilai. Oh balik lah enggak. Mau nak ke balik, ambo ke baru bek di siko. Oh, suruh pulang. Kalau cegak ambo baru pulang, ambo ingin berasiah badan, ambo ingin hilang penyakit. Berapa lama di siko? Lalu siko ambo. Ya, enggak. Ambo lalu siko, sehat ambo baru pulang. Ambo enggak suka. Oh, kamu nggak suka ibu kemari? Kamu nggak suka kalau ibu usaha ikhtiar cari sembuh? Kau Kenapa? siapa menyuruh kau? Siapa dia? Ada hubungan apa orang itu dengan ibu? Kawan. Berteman, kawan. Iya. Saudara. Saudara. Maksud kamu yang suruh itu Saudara. Saudara. saudaranya ibu? Hubungan darah. Tak jauh. Tinggal di mana dia? Di rumah sih. Tidak jauh dari rumah. Rumah lama. Tidak jauh dari rumah lama. Apa masalahnya? Kenapa dia mengirimkan kalian ke ibu? Tujuan kalian dikirim tuh apa sih? Biar apa? Merebut semuanya. Apa? Merebut semua. Merebut semua. Oh, apa yang ingin kamu rebut dari ibu? Harta. Piti. Piti itu uang. Uang. Terus? Harta saya nggak punya harta. Rumah sih. Oh, jadi piti. Wah. Permasalahannya apa itu loh yang saya pengen tahu. Ibu ini salah apa? Apa salahmu? Tak ada salah tu maksudnya tu begini. Berupaya untuk bisa berusaha. Karena usaha tu hasilkan piti uang. Tak dibuat tu merebutnya. Usahanya tempatnya tu. Yolah terbayang jambu tu. Tu hancur. Hancur sakit. Dibuatnya tu sakit. Tu dijual tempat tu. Usahanya. Kita teh nama ambo, anak ambo ado mah bisanya ke Dah manja. bisa. Mimpi tuan kau tu. Ibu emang rumah yang lama dijual? Enggak, tapi itu tempat usaha. Justru tu biar dijual. Paham aku, berarti sekarang tempat yang lama itu dipakai ibu tempat usaha. Iya. Dia menginginkan tempat itu. Iya. Tapi kenapa kok bisa melakukan hal ini? Kan bisa diomongin baik-baik. Cik tu. Laki, perempuan tu muda. Ya. Terus? Cantik. Terus? Muda. Tapi sukanya suka rumahnya. Dibilang tu katanya tu mau di situ. Terus? Supaya usir sepi tempat itu. Oh, patutlah usaha saya sepi sekarang. Aduh. Oh, yang ibu bilang kafe itu di situ rumah Ya. lama. Oh iya iya. Oke. Tuh ula-ula banyak masuk kafe itu saya punya keraju. Kafe ambo sepi, ambo nak berpitih. Ular bu, ya kerjaan ular. Saya nyuruh. Ya dia itu, ya. Yo. Kau. Jadi suruh ular, suruh apa lagi? Yang dikirim tuh makhluk apa aja? Ular. Punggung mau ditusuk-tusuk kok. Yang Saya punya nusuk keraju. punggung ibu siapa? Mau ditusuk-tusuk paku tiok Ditusuk mana? tu berat rasanya badan tu. Yo pandai. Saya punya keraju.
Kenapa dibuat berat? Dibuat tuh pagi. Siang malam. Pagi Ya, pagi kan? dibuat tuh ngantuk, Pagi tidur. Terus Demam. apalagi? Sore tuh baru badan sakit. Sore sakit teruslah sampai malam. Iya Bu, benar ya, malam. Pagi sihat, tidur, bangun buah, berat, lemas, tak ada tulang seperti aku. Oh, karena ular ya, jadi gitu, nggak ada tulangnya gitu. Terus selain ada ular, badan ibu ada siapa lagi? Nenek-nenek. Nenek-nenek Apa yang, tugas nenek tuh? Yang baju hijau tuh sih ya, nenek-nenek baju hijau. Tadi ya bicaranya tuh nenek tadi tertawa. Buku tak sakit. Suka sakit perutnya. Dia Oh, yang tadi tuh yang soal mual-mual itu gara-gara ada nenek Nenek itu. ada 2. udah adanya sakit tuh. Dadanya sakit. Iya Mbak. Sesak napas. Tuh, sepertinya ditusuknya sakit sampai tembus tuh di belakangnya tuh. Iya. Badannya. Tadi waktu ibu pertama kali ngobrol sama kita kok rasanya pengen nangis tuh, Ya, itu, gara-gara iya. siapa Kenapa? Yo, Kenapa? Baku. menangis saja Kenapa? balik. Rasul sedih. Kamu ya? Indah, Awas lo kamu nanti. indah. Tuh, Ular. Iya, yang baju hijau, yang pakai mahkota, yang di atasnya manusia, yang di bawahnya melata itu sih ya. Ini apa nih Pak Mulya? Ini anak-anak kecil nih. Anak kecil. Udah kayak trio macan gayanya begitu. Hah? Itu sih ya. Ibu lihat perempuan bermahkota. Sering dalam mimpi. Oh, siapa yang lupa suka kan, jadi satu-satu datang sekarang ke mimpi ibu perempuan bermahkota? Ya. Kok manggil Bang Lima kamu? Gimana? Kamu kenal? Gimana? Kamu yang datang ke mimpi ibu? pripun kabarin ibu? Bahasa Jawa? Kabar baik, api wae. Apa merinding bu? Tiba-tiba merinding. Ini ya, kamu yang datang ke mimpi ibu. Siapa sebenarnya kamu? Ya. Kula mriki anggo putu iki darai suku. Darahnya itu adalah dari Jawa. anak-anakku. Beliau merasa ibu tuh cucunya. Ya, Bapak Jogja memang. Oh, bapak ibu orang Jogja. Iya, Bapak Jogja. Cuma berarti. turunannya tuh udah terang ke Medan. Oh iya iya iya. Jadi Anda dari leluhurnya ibu? Iya, Bapak atau Ibu? Dari Jawa berarti bapak Jogja. Bapak kan? Kalau Ibu Aceh misalnya. apa itu? Bapaknya namanya siapa? Samingan. Bapak mengenal kakek dari bapakmu Kakeknya bapak, ingat nggak ibu namanya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Zaman Belanda. karena beliau membawa salah satu titipan dariku untuk memperisaikan dirinya. Apa Jadi- titipannya? Sebuah Senjata. dan juga yang sudah masuk ke dalam dirinya, maka kau pun aku lindungi. Tapi semua adalah memang sudah terjadi. Harus melekat dengan ragamu. Apalah aku tidak berupaya untuk menghalaunya. Jadi Eyang ini ditugasi untuk menjaga ibu. Tapi ada yang jahatin ibu, kenapa Eyang nggak bantu? Saya bukan Eyang, Oh iya, bukan Eyang, apa kalau gitu panggilnya? Ratu. Oh Ratu. Nyai. Nyai. Oh iya, oke baik. Nyai tahu ada yang jahat sama ibu? Maka dia pun merasakan sejak awal melekat pada dirinya. Sebelum dia pindah dari tempat itu pun sudah merasakan sesuatu pada dirinya. Sebelum pindah ke tempat baru ibu udah merasa ada sesuatu. Iya, memang betul.
Ibu berapa kali lihat beliau? Sering, Mbak. Udah lama, itu dari umur 27 juga itu. Sebelum nikah sama Tusuk Bapak? konde itu siapa yang punya? Apa yang kau lihat berarti dekat dengan dirimu. Semua itu belum bisa menyatu tanpa diuji dahulu. Ya saya nggak bisa nyatu karena saya merasa tidak ada manfaatnya untuk kehidupan saya yang nyata. Saya ingin buang semuanya itu. Barang-barang yang keluar sendiri, yang datang sendiri, saya nggak mau, nggak ada untungnya buat saya nggak bisa ngerawatnya, saya nggak bisa, nggak ngerti. Lebih tahu banyak yang tersimpan pada dirinya. Benda-benda itu tidak baik kau simpan. Nah, saya mau ngelepasin itu semua. Tapi apakah benda-benda itu ada hubungannya dengan penyakitnya, Nyai? Kenapa ada kaitannya? Karena jika kau menyimpan sesuatu bagaikan magnet yang menempel untuk menarik sesuatu di luar sana menjadi dekat denganmu. Bila kau tidak bisa mengendalikan semuanya, tidak bisa menyaring mana yang bersih dan yang kotor, yang baik dan yang buruk, kau tidak bisa menguasai itu. Tapi karena sudah terlanjur ada di dalam dirimu, mau tidak mau dia datang terhadap dirimu untuk menguji dirimu dan mengingatkanmu. Jadi Ibu menyimpan barang-barang? Banyak sih Mbak, saya juga nggak ngerti itu kalau diceritain panjang. Itu tuh saya tuh ini maaf ya Panglima. Peninggalan orang tua? Bukan. Tidak. Tapi orang tuamu juga pun sama. Karena akulah ada yang selalu mendampingi bapakmu dalam tugasnya. Mungkin Di balik seragamnya ada aku di sana. Pak tentara kan. Oh ya. Jadi ini Mbak, gimana tuh? Saya sendiri nggak tahu. Ya saya nggak ngerti. Kayak ada bisikan minta jemput saya mau dijemput gitu kan, mau dirawat. Saya nggak ngerti Mbak. Terus Ibu jemput? Jemput lokasi itu tuh semua itu kayak di mata gitu. Lokasinya kayak apa gitu, kayak di mata. Sering itu terjadi. Jadi kebetulan suami ponaan ya mungkin ada kelebihan juga yang Panglima ya. Dia narik, saya nggak bisa. Orangnya bukan saya, memang nggak bisa. Terus terwujud bendanya? Iya keluar. Nah, saya nggak tahu wujudnya Tidak bisa apa. mengendalikan mereka. Karena kau belum mempunyai pengetahuan tentang itu. Tidak semua harus kau terima dan kau ikuti. Apalah gunanya dari itu semua? Makanya itu saya merasa nggak ada gunanya, saya Pasti sakit-sakitan. akan menjadi sesuatu yang buruk untukmu. Maka keluargamu ikut salah satu dari kalian, bisa menjadi penyakit di antara kalian. Ini makanya saya sakit. Gitu ya? Apa yang kita rasakan karena kita yang membuat belum juga tentu. Karena apapun yang kita rasakan pasti bisa menjadi ilmu kehidupan untuk kita. Semua sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Tetapi yang harus kau ingat adalah perbaiki sebelum habis waktumu. Ya, saya akan Biarkan perbaiki. menjadi apa adanya dirimu. Iya, saya akan memperbaiki. Dan makanya saya datang ke sini tempat Panglima mau minta dibersihkan. Benda-bendanya ada di rumah? Di Di Padang? Padang. Sekali. Banyak Ibu? Banyak Mbak. Berupa apa kalau boleh tahu? Yang pertama itu saya dapat tusuk konde itu lewat mimpi. Lewat mimpi itu lewat tusuk konde. Itu dapatnya di batang pisang. Panjang prosesnya dari umur 27. Enggak. Konde itu. Apa? Itu saya itu yang ada di Tusuk konde. tusuk konde itu. Saya kalau kesurupan dulu kan ini sering ngadapin ya gini. Nari? Ya begini. Ibu kalau sering saya- kesurupan kayak gitu? Dulu ya.
tusuk konde itu Kamu penari? yang memakan darah. Ibu pendarahan terus. Iya, sampai pendarahan terus. Yang Ditunggangi makhluk yang disukai tadi. oleh setiap makhluk. Kok jahat gitu? Kau tidak tahu gunanya aku. Kau terperangkap. Terperangkap. Tapi sebenarnya tusuk konde itu kenapa kok bisa hadir di tempat Kok ibu? perangkap berarti kalian jahat dong? Jahat dong berarti, bukan untuk perisai. Tadi bilangnya awalnya karena jagain perisai. Kau terperangkap oleh sesuatu yang kau miliki, bagaikan manusia cantik yang tidak bisa mengendalikan dirinya karena daya tariknya begitu memukau. Tapi bila kecantikan itu disyukuri sebagai tanda bahwa manusia itu diciptakan begitu sempurna, maka kecantikan itu akan dijaga sebaik-baiknya kecantikan. Saya nggak pernah minta tusuk konde itu. Kenapa kau ambil? Karena disuruh. Kenapa kau ikuti? Itulah kesalahan saya mungkin Panglima. Kalau nggak tahu aturan Karena jangan ikuti ya. memang selalu mencari siapa yang bisa bersama kami. Berarti nyari korban itu namanya. Jadi apapun yang ada di sekeliling kalian itu akan dekat denganmu. Nah, suka gitu emang. Iya. Saya foto, tapi kadang orang yang Kau itu sudah tidak punya rambut. Tapi kau tidak, bukan? Rambutmu masih bagus. Iya, kalau orang kanker kan rambutnya rontok ibu ya. ya Ibu rambutnya masih bagus. masih rambut ini karena saya potong pendek aja karena saya tuh gerah terus kan. Harusnya kau sudah tidak punya rambut. Jadi Awalnya gara-gara saya ini. kan dari dulu memang hobinya pendek Mbak ya, pendek. Jadi setiap saya foto tuh, ini rambut ini bisa panjang nih Panglima, panjang ini. Nah, udah. Hasil fotonya? Iya. Oh iya? Saya hapus. Nah, saya hapus tuh kok kayak gini. Nanti Ada dia ini, Nyai ini. itu saya hapus kan pakai handphone. Di sebelah wajah saya ini nenek-nenek, wajahnya sebelah lagi saya. Kok bisa gini ya? Kan? Ada nggak fotonya? Udah saya hapus Mbak, saya takut. Nggak ada satupun. Nah, ya. Terus dulu kan zaman-zaman dulu kamera tuh setel ya, tuh setel. Nah, setiap saya foto belakang tuh ya. Selalu ada bayangan. Iya, di belakang. Saya bakar foto itu. Itu dari umur 27. Berarti kalau udah lama ikut ibu nih dari Maka gairahmu itu sangat besar. gara-gara ditunggangi kalian. Ditambah lagi ada kiriman. Rame dirinya di badan ibu ya. Banyak, saya nggak kuat. Saya nggak ada kelebihan buat menahannya. Yang saya herankan kenapa kok pada ngintil ke saya nggak kuat. Tusuk kondenya cuma satu atau ada lagi? Satu. Satu itu aja. Iya. Itu dia Jadi cukup kuat ya berarti. Sejak pindah ke rumah yang sekarang, itu barang saya tinggal semua ke rumah lama. Di rumah lama? Suami bilang udah tinggal. Nah, Jangan dirawat lagi. Nah, itu Untuk apa katanya kan? Mulai kita lagi mendekatkan diri sama Allah. nah itu barangnya kan ditinggal di rumah lama. Sekarang Sejak itu pindah saya sakit-sakit. ke rumah baru, kenapa sakit-sakitan? Apapun itu, jika kau sudah bersatu dengannya, dia mau dimanapun dan kau dimanapun, karena dia seperti udara yang kau hirup, maka dia akan bersamamu sampai kapanpun, walaupun rumahnya kau buang kemana, tapi tidak kau putus hubungan antara kalian, maka cara tidak putusnya akan ya? terpisahkan. Hanya orang yang mengertilah Harus ke yang ahlinya. bisa memutus. Biar Panglima nanti yang bersihkan semuanya. Tahu siapa itu yang bersemayam di tusuk konde itu yang berwarna kuning? Dia adalah Nyai Sukma. Dia yang mendampingi seorang penari, Penari? penghibur orang-orang Belanda Penghibur orang Belanda. untuk melepas nafsu para. Gimana tariannya? Coba saya mau lihat dulu. Bukan saya yang melakukannya. Bukan. Saya adalah Pendampingnya. Anda yang siapa? bersama Beda Oh, ini sosok. beda. almarhum Bapak
Dia yang mendampingi almarhum ayahnya, Ibu. Kalian Muslim bukan? Saya Muslim. Oh, Tapi ini wujudnya apa? Saya wanita. Wanita. Sama wanita. kalian tusuk konde itu nggak Muslim ya? Pemilik tusuk konde ini yang penari. Iya. Penari zaman Belanda, Bu. Penari penghibur untuk tentara-tentara Belanda. Kan saya kalau kesurupan Itu dapatnya di mana itu? Saya Padang Tadi sana? jemput Iya, di di pohon Padang. pisang tadi Iya. Ibu bilang. Dari Padang sana dapatnya? Di dekat rumah Ibu, pohon pisangnya. Iya. Mimpi terus. Saya suruh bikin. Disetubuhi oleh siapapun. Astaga. Gimana? Karena dia sosok perempuan penghibur, maka kau selalu disetubui oleh siapapun. Ngeri ya. Itulah. Tapi bener ya, memang ada yang Itu mendompleng ya. mengikat. Awalnya memang baik untukmu sebagai pengikat. Siapapun yang melihatmu pasti akan ikut denganmu. Iya kan? Pemikat. Tapi setelah itu semakin banyak kau mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, justru tubuhmu semakin lemah karena dia mulai merasuk ke dalam tubuhmu. Ada balasan setiap perbuatan, ada upah di balik jasa. Ada ubi, ada balas. Ada budi, ada balas. Seperti itu. Tapi saya nggak pernah minta, Mbak. Itu saya herankan. Iya. Oh ya, cuman waktu itu masih saya urusin, masih saya rawat lah ya kan. Rawatnya diapain? Ya saya nggak ada nanya. atau Ya saya pakai bunga kantil kan. Ini tusuk konde pegangan perempuan. Itu hubungannya pasti bunga kantil. Semakin sama Melati. kuat, Oh, Allah. Nah itu saya waktu itu kan masih Karena ada makannya. masih maka kau tahu kenapa kau menangis? Kenapa nangis tadi, Ibu? Karena dia takut terusir dari tubuhmu. Oh, sedih. Jadi awalnya di badan Ibu sedih karena mau dipisahin ini. memang gimana? Nggak pengen nangis. Ikut pengen nangis ini. Rasanya bergetar tubuhmu, Iya. jantungmu debar kencang. Karena udah bertahun-tahun bersama-sama Ibu mau dipisahin, jadi gimana sih Bu? Iya. Orang yang udah nyatu tahu-tahu harus suruh Iya. pisah. Tapi dia tidak baik untukmu. Iya, memang harus pisah. Kan saya Untuk harus apa kau menyimpan Saya sudah tua. senjata yang bisa melukai Saya dirimu mau sendiri? ibadah, saya udah nggak mau lagi. Makanya udah 4 tahun nggak saya pernah mandiin. Nah, sejak itu saya sakit-sakit Panglima. Gitu kalau benda-benda begitu, efeknya pasti selalu begitu. Baik keris, baik yang sifatnya benda-benda yang ada khadamnya. Ya takutnya dia makan ke badan kita sendiri akhirnya. Saya juga nggak ngerti gunanya. Dia kayak senjata makan tuan gitu. Kenapa kemaluanmu selalu mengeluarkan darah? Iya, kenapa pendarahan terus Kenapa Ibu? berdarah terus? Karena darah yang kotor adalah makanan bagi mereka. Dan kemaluanmu itu adalah perlambang nafsu birahi. Nafsu itulah yang selalu dibawa oleh Nyai Sukma itu. Itu yang nenek-nenek yang saya tolong dari dalam lumpur ya. Yang sering datang ke mimpinya itu siapa Yang dia? ngasih bungkusan terus itu apa itu bungkusannya? Bungkusan putih. Saya suruh junjung itu apa isinya? Kubangan lumpur, kau tahu maksudnya apa? Enggak tahu. Bertanda bahwa kau harus keluar dari kubangan itu untuk membersihkan dirimu kembali bersih putih seperti kain bungkusan itu. Terkadang manusia itu lupa, Panglima. Sudah tahu dia jatuh di lumpur, tapi dia tidak bangkit dan membersihkannya. Keluarlah dari kubangan itu, bersihkan dirimu, sucikan dirimu kembali, agar kau lebih baik lagi dari perbuatanmu yang lalu-lalu. Kenapa hanya tangannya saja yang selamat dari lumpurnya? Karena masih ada harapan dalam hidup. Begitupun dengan dirimu. Sakit bukan alasan manusia habis sisa umurnya. Bukan alasan. Karena hidup dan mati adalah keputusan yang sudah ditentukan sebelum bumi ini diciptakan. Selama kau bisa berdiri, kau bisa bicara, kau bisa melakukan ibadah,
maka kau masih bisa untuk melanjutkan hidupmu. Betapapun dirimu dibilang kau sudah tidak ada waktu lagi di dunia ini. Kematian yang disebabkan oleh kesakitan itulah yang baik. Kematian disebabkan oleh kesakitan, tapi kan semua takdir. Semua manusia pasti akan mati, tapi matilah dalam keadaan baik. Pasrah dan berserah dirilah ke hadirat Allah yang sudah menciptakanmu. Sakaratul mautmu itu sangat amat sakit dari rasa yang paling sakit di bumi ini. Itulah sakaratul maut. Tapi jika kau berserah diri dan berpasrah diri dengan keyakinan bahwa Allah lah yang maha berkuasa, maha segalanya, maha kuat, maka kau pasti akan diberikan keringanan. Janganlah kau sekali-kali melakukan hal yang sama seperti yang lalu-lalu. Kalau udah dibersihin jangan lagi diikutin. Dan janganlah sekali-sekali kau hanya berpegangan pada Panglima, karena dia bukan Tuhanmu. Mungkin lewat tangan Panglima yang bisa bantu saya, yang bantu tetap Allah. Ya, benar. Mungkin sudah jodohnya ketemu sama Panglima, sama Mbak Listi. Maksudnya nanti kalau udah dibersihin, ibu juga harus perisai diri dengan zikir. Inilah akhir hidup dari sebuah kesalahan. Tapi yang harus kau ingat, jangan kau sesali perjalananmu yang kemarin. Akhir dari ini, kau harus ingat bahwa awal dari setelah ini sesuatu yang baik. Amin ya Allah. Itu yang harus kau ingat. Selamatkan dirimu. Kaulah yang bisa menolong dirimu sendiri. Terus yang nenek-nenek itu bilang dia bawa periuk. Saya tanya tutupnya mana, itu tugas kamu mencari tutupnya. Itulah dirimu. Bukalah hatimu untuk menempatkan satu-satunya dia sebagai kekuatan di dalam dirimu. Lalu tutuplah dia. Jangan biarkan yang lain masuk untuk mengotorinya. Sucikan kembali keimananmu. Yakinkan hanya dia satu-satunya penolong di dalam dirimu. Hanya Allah. Hanya Allah lah tempat kamu bergantung. Hanya Allah lah tempat kamu meminta atas apapun. Karena dialah yang menentukan segalanya. Jangan biarkan yang lain mengisi. Itu saja yang harus kau ingat. Semua itu adalah satu pelajaran untuk kau pahami. Kau tidak bisa mengerti tulisan-tulisan Arab yang ada di kitab suci Al-Quran. Tapi kau harus mengerti dan pahami. Bacalah artinya. Maka dalam hidup ini, jangan sekali-sekali kau telan mentah-mentah apa yang kau makan. Pelajari dulu apa yang kau makan. Pelajari dulu apa saja isinya. Apa manfaatnya. Itu pelajaran bagimu. Karena hidup adalah satu pembelajaran, Panglima. Iya, benar. Tidak ada yang pandai di dunia ini. Siapapun, karena manusia selama masih bernafas, baik dia anak muda dan orang tua, tidak ada yang pandai. Tapi dia itu sebaik-baiknya manusia. Yang paling pintar adalah yang selalu ingin selalu belajar dan belajar untuk menjadi pintar dan lebih baik lagi sebagai hamba Allah sahaja. Udah paham, Bu? Bapak Udah jelas ya. Jadi dulu senang-senang ngumpulin barang. Bukan ngumpulin barang. Ada yang bimbing, guru, ada yang bimbing. Saya ada mimpi. Dia berdasarkan bisikan. Bukan ada guru spiritual, bukan? Enggak, saya Panglima tahu berarti langsung bagaimana bangsaku mempengaruhi bangsa manusia. Benar. Sebagaimana manusia yang pertama kali di bumi ini hancur. Nabi Adam. Dia untung selalu dibisik-bisikin. Nggak dibisikin yang lebih menyesatkan lagi ya. Oh iya benar juga. Tolong bantulah dia. Kau tahu aku dari mana, Panglima? Iya. Terima kasih, Panglima. Iya. Insya Allah saya bantu. Dia saudara dari kita. Iya. Ibunya dan bapaknya ada satu keterkaitan dengan. Iya. Bantulah. Iya. Ibunya ibu dari Aceh ya? Aceh. Langsa lagi sama Panglima. Baik.
Saya mohon. Oh iya. Makasih Nyai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangannya basah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah kalau gitu kita langsung lanjut dengan pengobatan Ibu. Iya, Mbak. Ya. Yuk, langsung menuju ke klinik Ibu. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan melakukan terapi terhadap Ibu Betty. Ibu matanya ke Panglima sambil zikir ya, relax. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min as-sulay nasib wa may yatawakkallahi innallaha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurul samawati wal ardi wa dinarsil bayanullah sifatullah al-banul buha wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin mim kafaya insad yasin wal qur'anil hakim hamim ain sin kam nun wal qalami wa ma yasturun. Ya Sobat Mata Langit, ini air doanya sudah siap untuk membersihkan semua energi negatif dan penyakit yang ada di tubuh Ibu Betty. Ya Alhamdulillah Ibu Betty sudah di terapi Panglima Langit dan sudah melihat langsung proses mediumisasi. Apa kesan-kesannya hari ini Bu? Alhamdulillah saya ringan Mbak. Habis di terapi enakan ya? Ringan, agak terang. Terus biasanya tadi kan saya baru datang Mbak lihat kondisi saya, kok saya sekarang segeran, bahkan saya bisa lompat-lompat tawa ya Mbak Ismi. Itu alhamdulillah. Oh jadi Ibu juga segeran nih saya lihat. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan untuk seterusnya sehat terus. Terus berkat bantuan tim Mata Langit, tim Panglima Langit. Terus waktu lihat mediumisasi tadi Ibu gimana? Kaget nggak kok bisa semua akhirnya terungkap gitu? Iya kaget, semuanya terungkap. Selama ini sudah bertahun-tahun jadi tanda tanya buat saya kan, jadi tanda tanya ini apa karena saya tidak memahami. Tapi saya kaget, tapi karena saya bagus ya itu bersihkan semuanya gitu, disembuh. Intinya saya pengen sehat.
Insya Allah ya. Kalau Bapak gimana kesan-kesannya Pak? Ya kesan-kesannya selama ini udah hampir setahun lebih lah, nggak pernah seceria ini. Sekarang alhamdulillah bisa ceria lagi. Dan juga Bapak kan selama ini juga mendampingi Ibu Ikhtiar kesana kemari ya. Ngurusin kan. Jadi nggak pernah tadi saya melihat tadi dia ketawa kayak gitu, enggak. Oh gitu ya. Ya tadi waktu kita lagi break istirahat Ibu sampai lompat-lompat, "Hah, Bapak ngeliat Ibu kayak gimana?" gitu. Ya. Jadi Tak, saya coba Ibu, gimana Bapak gitu. jatuh cinta lagi kayaknya sama Ibu deh. Ya mungkin cuma itu aja sih yang saya lihat. Jadi Bapak menyaksikan dan membuktikan sendiri ya, ini semua tanpa rekayasa ya Pak? Sebenarnya kesannya banyak, cuma suami saya itu kadang tidak bisa menyampaikan. Banyak kesan-kesan positifnya. Sebenarnya yang ini cuma susah untuk menyampaikan. Saya itu. tahu beliau kalau ngomong susah gitu, tapi dia tuh sangat berkesan, saya yakin. Ya tapi intinya Ibu sudah menyaksikan sendiri ya, semua ini adalah real tanpa rekayasa ya? Iya real. Emang real, tanpa rekayasa. Karena apa yang saya alami kan saya tidak cerita sebelumnya. Di sini saya bertanya, terjawab semuanya. Ya bisa dijelaskan Pak Lima apa kesimpulan dari perjalanan hidup Ibu Betty yang bisa kita petik hikmahnya? Setiap manusia Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup, diberi nikmat yang Allah berikan, apapun nikmat itu. Jadi kembali kepada manusia itu sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, menghargai waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yaitu kesehatan kita. Jadi pada saat kita sehat, pada saat kita masih cantik, masih muda, masih segar, itulah kesempatan kita kuat untuk kita beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk bersedekah. Tiba pada saat masa datangnya kehancuran, karena setiap manusia itu ada masa kehancuran namanya. Itu datang ke dalam diri kita, maka siap-siap kita untuk kembali kepadanya. Artinya kita hidup tidak kekal, kita akan menemui sakaratul maut. Jadi persiapkan diri kita, dunia sementara, akhirat selamanya. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak mengingat kematian, perbanyaklah ibadah yang wajib yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mendapat rahmatnya dan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua netizen dan sobat Mata Langit yang sudah mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Bang Limai, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.